Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta peluang sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan mata kuliah akhlak tasawuf. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kami kelompok 10 ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Mustafak selaku dosen mata kuliah akhlak tasawuf sehingga kami dapat melaksanakan presentasi pada pagi hari ini. Kemudian anggota dari kelompok 10 yang pertama yaitu Adam Kartiko dengan NIM 203111176, kemudian Esti Nur Ar-Rahmah dengan NIM 203111178, kemudian saya selaku moderator yaitu Anissa Rimasmawati dengan NIM 203111186. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan dengan tema biografi dari Abu Yazid Al-Bustami. Dengan saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada pembukaan, yang kedua pembahasan materi, dan yang ketiga adalah penutup. Biografi Abu Yazid Al-Bustami. Nah, di sini Abu Yazid Al-Bustami mempunyai nama asli yaitu Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Isa bin Ali Al-Bustami. Nah, Abu Yazid ini lahir pada tahun 200 Hijriah atau 814 Masehi di antara jalan Khurasan dan Nisabur atau sebelah timur Laut Persia. Nah, Abu Yazid ini mempunyai seorang kakek. Nah, kakeknya itu sering disebut dengan Asyurusyan atau dipanggil dengan nama Adam. Selanjutnya, Abu Yazid mempunyai dua saudara bernama Adam dan bernama Ali. Abu Yazid dan kedua saudaranya adalah seorang zahid, seorang ahli afwal, dan seorang ahli ibadah. Sejak umur 18 tahun, menengok dari segi kebangsaan, Abu Yazid yang terkadang disebut sebagai Bayazid, yaitu seorang Persia. Kemudian biografi ayahnya, ayah Abu Yazid ini adalah seorang ahli ibadah yang bernama Isa bin Adam. Terus Syekh Abdul Halim Mahmud menggambarkan bahwa ayah Abu Yazid adalah seorang yang soleh, hanya mencari ridha Allah di setiap urusannya. Kemudian ibu dari Abu Yazid digambarkan sebagai seorang wanita yang solehah, rajin beribadah, zahidah, seorang wanita yang senantiasa menutup dirinya dari pandangan laki-laki, besar rasa malunya, rendah hati, penuh rasa takut, dan penuh harap kepada Allah. Materi yang berikutnya yaitu Karomah Abu Yazid Al-Bustami. Karomah dari Abu Yazid Al-Bustami itu sendiri sudah nampak sejak ia masih dalam kandungan ibunya. Diriwayatkan dari ibunya bahwa saat mengandung Abu Yazid
Abu Yazid dalam kandungannya itu akan selalu memberontak dan memaksa untuk memuntahkan kembali makanan yang telah masuk ke dalam perut ibunya jika makanan tersebut diragukan kehalalannya. Kemudian pada saat Abu Yazid telah beranjak dewasa, ibunya mengirim Abu Yazid ke sekolah. Abu Yazid mempelajari Al-Quran. Pada suatu hari gurunya menerangkan arti dari satu ayat dari surah Al-Luqman yang berbunyi, "Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Ayat ini sangat menggetarkan hati dari Abu Yazid. Kemudian Abu Yazid meminta izin kepada gurunya untuk pulang ke rumah. Sang guru memberikan izin kepada Abu Yazid. Kemudian Abu Yazid pulang ke rumah. Kemudian ibunya berkata, "Taifur, mengapa engkau sudah pulang? Apakah engkau mendapat hadiah atau adakah suatu kejadian yang istimewa?" "Tidak. Pelajaranku sampai pada ayat di mana Allah memerintahkan agar aku berbakti kepadanya dan kepadamu. Tetapi aku tidak dapat mengurus 2 buah rumah dalam satu waktu. Ayat ini sangat menyusahkan hatiku. Mintalah diriku ini kepada Allah sehingga aku menjadi milikmu seorang, atau serahkanlah aku kepada Allah semata sehingga aku dapat hidup untuk Dia semata-mata." Kemudian ibunya berkata, "Wahai anakku, aku serahkan engkau kepada Allah dan kubebaskan engkau dari semua kewajiban terhadapku. Pergilah dan jadilah seorang hamba Allah." Pada riwayat ini menjelaskan bahwa Abu Yazid Al-Bustami sangat seorang anak yang berbakti dan juga seorang hamba yang taat kepada Tuhannya. Kemudian pada saat Abu Yazid Al-Bustami telah lulus dari sekolahnya, dia mendengar bahwa di suatu tempat tertentu ada seorang guru besar. Kemudian dia ingin mendatangi rumah guru besar tersebut. Dari jauh Abu Yazid datang untuk menemuinya. Ketika sudah dekat, Abu Yazid menyaksikan betapa gurunya yang termasyhur itu meludah ke arah kota Mekah. Karena itu segera ia memutar langkahnya. Kemudian berkata, jika ia memang telah memperoleh semua kemajuan itu dari jalan Allah, niscaya ia tidak akan melanggar hukum seperti yang telah dilakukannya. Nah, diriwayatkan bahwa rumah Abu Yazid hanya berjarak 40 langkah dari sebuah masjid. Ia tidak pernah meludah ke arah jalan dan menghormati masjid tersebut. Di dalam hadis juga dijelaskan bahwa apabila seseorang meludah ke arah kota Mekah atau ke arah Ka'bah, maka kelak di yaumul qiyamah dia akan datang dengan kondisi sisa ludahnya itu berada di tengah-tengah antara kedua belah matanya. Kemudian terdapat satu kisah juga bahwa di suatu hari Abu Yazid melakukan perjalanan. Ia membawa seekor unta sebagai tunggangannya dan memikul perbekalannya. Kemudian ada yang mengomentari Abu Yazid, "Binatang yang malang, betapa berat beban yang engkau tanggung, sungguh kejam sekali." Orang tersebut mengomentari Abu Yazid. Kemudian Abu Yazid menjawab, "Wahai anak muda, sebenarnya bukan unta ini yang memikul beban." Kemudian pemuda itu melihat ke arah unta tersebut. Ternyata beban tersebut mengambang di atas unta, sehingga unta tersebut tidak memikul beban sama sekali. Kemudian pemuda tersebut berkata, "Maha besar Allah, benar-benar menakjubkan." Kemudian juga terdapat kisah bahwa Abu Yazid Al-Bustami suka sekali berjalan sendirian di malam hari. Kemudian dia melihat seekor anjing berjalan terus ke arahnya. Anjing itu dengan bersahaja berjalan dan tidak menghiraukan sang syekh. Namun ketika sudah hampir dekat, Abu Yazid Al-Bustami mengangkat jubahnya khawatir tersentuh oleh anjing yang katanya najis itu. Spontan anjing itu pun berhenti dan terus memandangnya. Entah bagaimana Abu Yazid seperti mendengar seakan anjing itu berkata padanya, "Hai Syekh, tubuhku kering dan tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun engkau merasa terkena najis, engkau tinggal basuh 7 kali dengan air dan tanah, maka najis itu akan hilang. Namun jika engkau mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu merasa lebih baik, lebih mulia
dan menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bisa bersih walaupun engkau membasuhnya dengan 7 samudra lautan. Nah, di sini Abu Yazid seketika tersentak dan minta maaf kepada sang anjing. Sebagai tanda permohonan maafnya yang ikhlas, dia pun lantas mengajak sang anjing itu untuk bersahabat dan berjalan bersama. Tetapi anjing itu menolak dan berkata, "Engkau tidak patut berjalan denganku karena mereka yang memuliakanmu akan mencemoohmu dan melempari aku dengan batu. Aku tidak akan tahu mengapa mereka mengaku begitu hina, padahal aku berserah diri pada Sang Pencipta atas wujudku seperti ini." Nah, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa Abu Yazid memiliki karomah dapat berbicara kepada hewan. Kemudian perjalanan Abu Yazid Al-Bustami menjadi seorang sufi. Untuk menjadi seorang sufi, Abu Yazid menempuh perjalanan yang tidak singkat. Sejak kecil dia telah menempa dirinya dengan belajar ilmu-ilmu syariat. Ia dikenal berguru kepada Abu Ali As-Sindi, seorang ulama dan guru spiritual. Sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, Abu Yazid terlebih dahulu mendalami ilmu fikih dan berhasil menjadi ahli fikih bermadzhab Hanafi. Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang sufi yang memiliki tempat yang sangat istimewa di kalangan kaum sufi. Ajaran-ajarannya memberikan banyak sekali pengaruh bagi kaum sufi secara khusus dan khazanah tasawuf Islam secara umum. Ide-idenya membawa warna baru di dunia asketisme dan mistisme Islam. Bahkan ia sering dijadikan tokoh yang menjadi batas antara asketisme yang praktis di abad pertama dan kedua Hijriah dengan tasawuf yang lebih teoritis, sistematis, dan metodologis. Materi yang kedua adalah tentang konsep tasawuf dari Abu Yazid Al-Bustami. Konsep tasawuf Abu Yazid Al-Bustami dibagi menjadi 3. Yang pertama al-fana, kedua al-baqa, yang ketiga adalah ittihad. Al-fana sendiri adalah secara istilah dalam sufisme dan syariah. Kata fana berarti to die and disappear, mati dan menghilang. Dengan demikian, fana bagi seorang sufi adalah mengharapkan kematian. Maksudnya adalah mematikan diri dari pengaruh dunia. Yang kedua tentang al-baqa. Al-baqa secara istilah artinya dari segi bahasa adalah tetap, tinggal, kekal. Sedangkan berdasarkan istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji pada Allah. Al-baqa di sini adalah kekal maksudnya. Yang ketiga adalah ittihad. Seorang sufi bersatu dengan Tuhan. Antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu baik substansi maupun perbuatannya. Atau dalam istilah Mula Sadra dikenal dengan al-ittihadul akil wal ma'kul. Fana dan baqa dari segi bahasa, kata fana berasal dari kata bahasa Arab yakni faniya yafna, yang berarti musnah, lenyap, hilang atau hancur. Dalam istilah tasawuf, fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Abu Bakar Al-Kadhabi mendefinisikan fana sebagai hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang. Tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar. Dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Faham baqa tidak dapat dipisahkan dengan faham fana. Keduanya merupakan faham yang berpasangan. Jika seorang sufi sedang mengalami fana, ketika itu juga ia sedang menjalani baqa. Dalam tasawuf, fana dan baqa beriringan. Sebagaimana dinyatakan oleh para ahli tasawuf, apabila nampaklah nur kebaqaan, maka fana lah yang tiada dan baqa lah yang kekal. Tasawuf itu ialah fana dari dirinya dan baqa dengan Tuhannya. Karena hati mereka bersama Allah sebagai akibat dari fana adalah baqa. Baqa adalah kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Karena lenyapnya fana, sifat-sifat basyariah, maka yang kekal adalah sifat-sifat ilahiyah. Ittihad atau penyatuan dengan Tuhan. Pada dasarnya konsep ittihad merupakan dampak dari konsep fana dan baqa, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwa fana dan baqa adalah pendahuluan dari penyatuan seseorang hamba dengan Tuhannya. Sehingga setelah seorang sufi itu telah menyelenyapkan kedirian individualitas dan personalitasnya, maka dia telah kekal di dalam kekuasaan Sang Maha Besar atau Al-Haq.
Dia pun mengalami keterpesonaan akan eksistensi Tuhan, dan keterpesonaan ini menguasai dirinya. Di saat seorang sufi itu sudah kehilangan segala pengetahuan, rasa, dan perhatiannya terhadap dirinya sendiri, di saat itulah dia mengalami penyatuan dengan Tuhan. Ketiga konsep ini adalah pemberian dari Tuhan kepada seorang sufi yang telah berusaha membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak tercela, pengaruh-pengaruh dunia, dan bahkan keinginannya sendiri, serta secara konsisten menjaga ibadah dan batasan-batasan syariat. Ajaran ittihad inilah yang pada akhirnya melahirkan ungkapan-ungkapan ganjil yang diucapkan oleh sufi-sufi seperti Abu Yazid Al-Bustami, yang dalam khazanah tasawuf disebut syatahat. Syatahat ini secara lahiriah terkesan bertentangan dengan syariat dan akidah Islam. Dari syatahat inilah muncul reaksi banyak yang menentang, mengkritisi, maupun yang membela. Dalam keadaan tertentu, nalar dengan segala pengalaman, pelatihan, pengembangan, dan pendisiplinan tidak lagi mampu mencapai memahami masalah yang ia hadapi dan tidak mampu memberikan makna yang koheren pada masalah-masalah yang khusus tersebut. Di saat itulah intuisi berperan untuk mensintesiskan hal-hal yang terlihat secara terpisah oleh nalar dan oleh pengalaman-pengalaman, yang mana keduanya tak mampu menggabungkan secara koheren untuk membentuk makna secara komprehensif. Intuisi hadir memberikan makna pada hal-hal yang tak mampu dilihat hakikatnya oleh nalar dan pengalaman-pengalaman. Kesimpulannya adalah fana al-baqa dan ittihad ini adalah kesatuan yang tidak dapat saling terpisahkan. Lah, seorang sufi untuk menuju al-fana, baqa, dan ittihad ini biasanya menjalani terlebih dahulu konsep yang namanya takholi atau pembersihan diri. Setelah itu tahali yang berarti menghiasi diri. Setelah itu baru tajali yang nanti masuk pada konsep fana, baqa, ittihad ini. Terima kasih.